beberapa hari ini hujan terus. Tapi cuaca belakangan ini memang nggak jelas sih. Tadi pagi aja panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Iya, karena adanya perubahan cuaca sebagai dampak fenomena pemanasan global yang salah satu penyebabnya adalah peningkatan konsentrasi gas CO2. Menurut Al-Langhawi, pada tahun 2022 konsentrasi gas CO2 mencapai 421 ppm, yang mana terjadi peningkatan sebesar 2,9% tiap tahunnya. Tentu saja pemanasan global menyebabkan masalah lingkungan jangka panjang, seperti perubahan iklim, kenaikan suhu rata-rata, polusi, dan banyak lagi. Oleh karena itu, kita perlu menggalakkan pengurangan kadar CO2, karena apabila konsentrasi gas rumah kaca tidak direduksi, maka bumi akan berpotensi mengalami peningkatan suhu sebesar 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius pada tahun 2030. Untuk mendukung program dunia Net Zero Emission 2060, tim PKM kami melakukan riset membuat ALFMOF menggunakan bahan baku sampah kaleng minuman sebagai carbon capture material. Tunggu, carbon capture. ALMOF, apa itu? Yuk, kita simak penjelasannya. Carbon capture material adalah material yang digunakan untuk menangkap karbon dioksida atau CO2. Salah satu carbon capture material adalah metal organic framework atau MOF. Pada riset kami, dilakukan sintesis MOF dengan aluminium dari sampah kaleng minuman sebagai ion logam dan asam format sebagai ligan organik, sehingga menghasilkan aluminium format metal organic framework atau ALMOF. Halo Sobat ALMOF, jumpa lagi dengan saya Anjas Moro, yang mana di konten satu ini saya akan menjelaskan tentang riset yang tim kami lakukan, yaitu sintesis aluminium format metal organic framework atau ALFMOF berbahan baku sampah kaleng minuman sebagai salah satu carbon capture material. Riset yang kami lakukan bertempat di Laboratorium Kimia Dasar dan Laboratorium Proses jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda. Kami mencoba memvariasikan rasio mol aluminium dengan asam format dan juga lama waktu proses sintesis menggunakan metode solvothermal di dalam reaktor autoclave. Tahapan pertama yang dilakukan adalah tahapan ekstraksi aluminium dari sampah kaleng minuman dengan melarutkan sampah kaleng yang telah di pre-treatment. Tahapan sintesis ALFMOF dimulai dari mencampurkan aluminium hasil ekstraksi sampah kaleng minuman dengan asam format sebagai ligan organik dan dimetilformamid sebagai solventnya. Setelah itu, campuran tersebut dimasukkan ke dalam reaktor autoclave dan dimasukkan ke dalam oven untuk melakukan proses pemanasan dengan waktu yang telah divariasikan. Setelah selesai, campuran akan disentrifuge dan dilakukan proses pengeringan kembali sehingga akan didapatkan kristal ALFMOF. Halo Sobat ALMOF, Faris di sini. Pada konten kali ini, ikuti kami yuk pengambilan data riset dari tim ALMOF. Let's go! Pertama, melakukan preparasi pada sampah kaleng minuman. Karena pada riset kami menggunakan bahan baku sampah kaleng minuman, maka kita perlu membersihkan kaleng minuman tersebut. Kemudian, potong bagian badan kaleng aluminium menjadi ukuran kecil. Yang kedua adalah pembuatan aluminium hidroksida. Langkah pertama adalah timbang lembaran aluminium dari sampah kaleng minuman, kemudian tambahkan dengan larutan HCl. Aduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan yang konstan untuk melarutkan seluruh logam ke dalam larutan. Kemudian, saring menggunakan kertas saring untuk memisahkan larutan dengan zat pengotor yang tidak larut. Tambahkan tetes demi tetes larutan NaOH ke dalam larutan hingga terbentuk aluminium hidroksida atau AlOH3. Saring untuk memisahkan padatan aluminium hidroksida atau AlOH3 dengan larutan NaCl. Keringkan aluminium hidroksida atau AlOH3 yang diperoleh menggunakan oven, maka didapat bubuk aluminium hidroksida. Proses yang ketiga adalah sintesis ALMOF. Langkah yang pertama adalah timbang bubuk aluminium hidroksida dan asam format dengan variasi rasio mol yakni 1:3, 1:5, dan 1:7, kemudian larutkan ke dalam pelarut dimetilformamid atau DMF. Aduk larutan, kemudian tempatkan di dalam reaktor autoclave sambil dipanaskan di dalam oven dengan variasi waktu selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Diamkan dan dinginkan hingga terbentuk kristal.
Kemudian sentrifugasi campuran hingga diperoleh natan berupa almov. Saring hasil sentrifugasi untuk memisahkan almov dengan supernatan, kemudian cuci almov dengan metanol dan air. Keringkan almov dalam oven untuk menghilangkan sisa metanol dan air. Kemudian simpan produk almov dengan wadah yang tertutup. Itulah proses pengambilan data dari tim Almov. Tapi bagaimana sih cara kami menentukan rasio mol dan variasi waktu dengan desain expert? Itu akan dibahas tuntas di next video. Stay tune teman-teman! Halo Sobat Almov, pasti teman-teman semua penasaran ya bagaimana cara penggunaan software Design Expert untuk proses pengoptimasian dari riset tim kami? Yuk simak lebih lanjut. Proses optimasi dari riset tim kami menggunakan sebuah software dari developer StatEase yang bernama Design Expert. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Design Expert. Untuk memulai proses optimasi, klik New Design. Selanjutnya pilih menu Response Surface dan pilih Design Central Composite Design. Klik menu 3D Surface dan didapatkanlah sebuah grafik 3 dimensi yang dimana itu adalah nilai dari rasio mol aluminium berbanding asam format, waktu sintesis, dan nilai yieldnya. Setelah itu, untuk melihat solusi yang direkomendasikan oleh aplikasi Design Expert, lalu klik Solution. Dan di sini ada 100 solusi yang telah direkomendasikan oleh aplikasi Design Expert. Sobat Almov, setelah 2 video tadi menjelaskan tentang proses dan optimasi dari riset kami sehingga dihasilkannya sebuah Almov, selanjutnya adalah tahapan rencana analisis riset kami, yaitu analisis XRD, FTIR, dan SEM. Dilakukannya analisa FTIR untuk menentukan gugus fungsi yang terdapat pada sampel, kemudian analisis SEM untuk melihat komposisi dari bahan, dan analisis XRD untuk mengetahui ukuran kristal dan distribusi ukuran. Selanjutnya untuk rencana luaran kami yaitu ada luaran wajib dan luaran tambahan. Untuk luaran wajib yaitu ada media sosial, laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, ekstraksi aluminium berbahan sampah kaleng minuman yang merujuk pada jurnal Rahman DKK 2023. Selanjutnya ALOH3 hasil ekstraksi disintesis menggunakan metode sulfothermal yang merujuk pada jurnal SAN DKK 2022. Pada konten kali ini kami akan membahas tentang hasil riset kami, yaitu sampah kaleng minuman menjadi carbon capture material. Yuk ikuti kami. Berdasarkan tahapan optimasi pengolahan data menggunakan Central Composite Design dengan bantuan software Design Expert, didapatkan hasil yang optimal, yaitu pada perbandingan rasio mol aluminium terhadap asam format 1:3,729 dengan waktu reaksi selama 2,874 jam. Pada kondisi tersebut, didapatkan hasil yield sebesar 87,71%. Nah, setelah semua tahapan riset kami selesaikan, produk Almov yang telah kami peroleh, kita ujikan menggunakan 4 metode, yaitu metode SEM, FTIR, XRD, dan DET. Berikut hasil uji dari sampel Almov. Yang pertama, pengujian dengan FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsional yang terdapat dalam sampel Almov. Didapatkan adanya gugus fungsi COO serta adanya gugus fungsi AL, OAL yang merupakan bukti keberadaan spesies aluminium polimer dalam hasil riset kami. Kemudian uji menggunakan SEM untuk mengidentifikasi morfologi dan mendapatkan porositas dari sampel Almov. Terlihat bahwa morfologi pada sampel Almov seperti kapas yang teragregasi dengan nilai porositas yang didapatkan sebesar 58,82%. Selanjutnya yang ketiga, analisa menggunakan XRD. Pada hasil riset kami didapatkan persen kristalinitas sebesar 51,30%, sehingga fase Almov merupakan fase amorf. Dan ukuran partikel rata-rata sebesar 23,57 nanometer dengan distribusi ukuran partikel terbanyak berada di antara 0,25 hingga 0,35 nanometer. Yang terakhir pengujian dengan menggunakan BET.
Uji ini dilakukan guna mengetahui luas permukaan sampel AlfMOV. Dihasilkan dari sampel AlfMOV memiliki luas permukaan atau daya serap sebesar 128,507 meter persegi per gram. Target luaran dalam riset kami terbagi menjadi 2 luaran, yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Kemudian ketercapaian progres luaran wajib pada riset kami terdiri dari laporan kemajuan, artikel ilmiah, akun media sosial, di mana ketiga luaran wajib tersebut sudah kami laksanakan dan mencapai indikator 100%. Kemudian luaran tambahan yang telah kami laksanakan dengan ketercapaian 100% antara lain komik, prosedur riset AlfMOV, pengusulan hak cipta dari luaran tambahan, di mana 2 dari 4 hak cipta yang telah kami rencanakan sudah bersertifikasi granted atau terbit, di mana luaran yang dimaksud yaitu HKI komik dan HKI prosedur riset. Dan yang terakhir yaitu publikasi media massa pada kliksamarinda.com, akselerasi.id, nusa1.id, dan rightmedia.id. Ya, kalau dilihat dari hasil apa yang dilakukan itu sangat menunjang sekali untuk teknologi ke depan. Pemanfaatan sampah-sampah kaleng yang diolah untuk bisa menyerap karbon. Nah, itu termasuk riset-riset yang sebetulnya punya manfaat besar di masa mendatang, karena kita ini sudah hampir dipenuhi karbon. Di mana-mana terdapat karbon yang kemungkinan bisa berlebihan dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Nah, dengan adanya riset ini kita berharap ini bisa salah satu menjadi solusi untuk mengurangi karbon. Dengan apalagi ini dengan memanfaatkan sebenarnya sampah gitu. Artinya barang yang tidak bermanfaat diolah menjadi punya manfaat. Nah, itu makanya saya sangat mengapresiasi gitu adik-adik semua ini luar biasa gitu. Artinya mampu memikirkan apa yang menjadi kendala masyarakat di alam sekitar gitu. Di luar sana itu ternyata salah satunya adalah riset tentang bagaimana mengurangi karbon dengan memanfaatkan limbah kaleng gitu. Ya, saran saya sih ini harusnya bisa dikembangkan terus gitu. Mungkin ada banyak metodologi-metodologi yang perlu kita kembangkan. Nanti kan udah dipikirkan ini gimana cara menyerap karbon. Tadi ada 128 meter persegi ya, yang bisa diserap oleh kekuatan dari hasil dari AlfMOV. Ya, itu juga termasuk industri-industri yang harus dilihat gitu, semacam apa sih penanganan karbonnya untuk mengatasi jumlah karbon di perusahaan-perusahaan yang sebetulnya basisnya itu banyak menghasilkan karbon. Kalau saya sih selalu bangga dengan anak-anak PKM Polnes gitu, karena udah berapa tahun ini berturut-turut dia selalu pasti meraih pembiayaan nasional PKM, dan bahkan kita berapa kali ikut PIMNAS, termasuk tahun lalu dan tahun sebelumnya, dan juga sebelumnya itu 2018 kalau nggak salah, udah memulai di situ, dan sekarang alhamdulillah Polnes ini luar biasa. Jadi kita sangat mensupport sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa khususnya di PKM, karena itu banyak sekali bahkan mengangkat nama Polnes di level nasional. Itu sangat loh. Ya, harapannya ke depan itu ya bertambah banyak lagi mahasiswa, adik-adik